Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Izin ya Bu, saya mau melakukan pra-observasi Ya, terlebih boleh. dahulu. Untuk supervisi hari ini, beberapa indikator penilaian yaitu yang pertama, apakah sesuai alur tirta atau tidak. Yang kedua, pertanyaannya berbobot atau tidak. Selanjutnya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, boleh silakan Bu. Iya, baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran secara penuh saat coaching Bu. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Yang saya inginkan untuk Ibu amati yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, dalam kompetensi mendengarkan secara aktif dapat saya kembangkan melalui supervisi akademik berbasis coaching Bu. Ya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Harapan saya, pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Murid-murid bisa terlibat aktif, terus bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Wita atas Ya, waktunya. sama-sama Ibu. Sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Tadi katanya mau bicara Ibu ke saya. Iya nih Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya ingin bercerita tentang teman saya di sekolah. Nggak apa-apa Bu, dengan senang hati. Kira-kira Ibu mau bercerita apa? Begini Bu, saya menemukan kendala di kelas. Saya yaitu pada mata pelajaran pilihan. Anak-anak sepertinya kurang antusias Bu dalam mapel tersebut. Oh ya? Lalu setelah diskusi ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya harap setelah diskusi ini saya mengetahui apa penyebab dari hal tersebut dan tentunya mendapatkan solusi Bu. Saya ingin sekali murid-murid saya yang memiliki mapel pilihan FPL yang saya ampuh dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun mapel lintas minat ya di luar minat mereka. Oke. Supaya mereka tetap semangat belajar meskipun mapel ini di luar jurusan mereka gitu ya Bu ya? Iya, supaya motivasi belajar tinggi, tingkat kehadirannya tinggi, dan mengumpulkan tugas-tugas yang memberikan oleh saya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Bu? Menurut saya, murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu yang kehadirannya baik, merespon guru dengan baik saat belajar, kemudian aktif bertanya, dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, jadi aktif, sering bertanya, selanjutnya mengerjakan tugas. Nah, kalau idealnya murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu ada di level 10 ya Bu, di angka 10. Sekarang murid Ibu kira-kira ada di angka berapa nih Bu? Mungkin masih di angka 4-5 ya Bu. Iya, iya. Jadi menurut Ibu apa kendalanya sehingga murid Ibu ini ada di angka 4-5? Mungkin karena lintas jurusan tadi ya. Iya. Jadi mapel ini memang bukan minat mereka Bu. Oh iya. Nah, kalau Ibu sendiri ingin melihat murid-murid Ibu ada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Mungkin di level 7-8 cukup lah. Lalu kira-kira untuk mencapai level tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu. Oh iya.
Baik, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu ya. Kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar? Sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan kepada murid-murid saya mengenai mapel pilihan ini. Bagaimana pentingnya untuk mereka meskipun berbeda dengan jurusan yang mereka pilih Bu nantinya. Lalu hasilnya bagaimana Bu? Saya melihat ada beberapa anak yang memang berubah menjadi lebih antusias saat belajar dibandingkan sebelumnya. Wah, bagus dong Bu. Lalu ada lagi nggak Bu? Saya membuat kesepakatan kelas dengan mereka, kemudian dalam setiap pertemuan melakukan ice breaking supaya mereka tenang dan senang gitu ya Bu. Tapi mereka mayoritasnya masih melihat atau terlihat tidak antusias Bu ya, tidak mengumpulkan tugas, kemudian kehadirannya juga kurang gitu Bu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana rencana Ibu? Adakah yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya berencana untuk mengaitkan setiap mata pelajaran dengan jurusan mereka Bu. Misalnya dalam materi pembuatan iklan, saya berencana agar anak-anak membuat iklan yang berhubungan dengan jurusan yang mereka minati masing-masing. Wah, ide bagus tuh Bu. Lalu ada lagi nggak? Saya akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi Bu, karena selama ini saya mengajar dengan demonstrasi, kemudian anak-anak disuruh praktik. Baik, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu ya Bu? Mungkin berdiskusi dengan Bu Wita dulu ya Bu ya. Kemudian bisa memulai mengaitkan materi pembelajaran dengan jurusan serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Baik, kira-kira kapan rencana ini akan dilakukan Bu? Untuk diskusi mungkin besok ya Bu ya. Kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan jurusan serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi pada pertemuan minggu ini, mungkin hari Jumat ya Bu ya. Iya, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam rencana ini? Mungkin pertama guru mapel pilihan, yaitu Bu Tita ya Bu ya. Iya, baik Bu, tidak terasa ya percakapan kita sudah menemukan solusi ya Bu ya. Iya Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan pencerahan mengenai solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bu. Kemudian saya dalam mata pelajaran ini bisa mengaitkan dengan pilihan dosen digital ini Bu. Iya. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi di minggu depan ya Bu ya. Iya Bu. Setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut. Baik Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Kris? Waalaikumsalam, sudah Bu. Iya, apakah tahapan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta? Sudah memberi pertanyaan yang berbobot, lalu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu? Sudah Bu, rasanya tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Selanjutnya menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, baik. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu kembangkan tadi? Menurut saya dalam hal mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, saya rasa sudah baik Bu. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya menilai berdasarkan saat saya menjadi coach, saya mendengarkan secara aktif terhadap apa yang coach sampaikan. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, silakan Bu. Iya, tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, memang benar kemampuan mendengarkan secara aktif Ibu sudah mulai meningkat ya. Ibu melakukan hal tersebut itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa senang Bu, karena kemampuan mendengarkan
secara aktif sudah mulai baik. Iya, namun demikian saya juga melihat ya Bu, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan berbobot, saya mengamati Ibu melakukan pengajuan pertanyaan yang kurang berbobot ya Bu, nanti diperbaiki. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana pendapat Ibu? Lalu tindakan selanjutnya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Pendapat saya, tindakan untuk selanjutnya saya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi Bu untuk coaching ke depannya. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kira-kira kapan, di mana, dan siapa yang akan membantu Ibu nantinya? Performa yang akan saya tingkatkan sudah saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan lagi Bu. Serta performa tersebut sudah saya catat di POM Supervisi Akademik. Iya. Lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan banyak sekali Bu. Beberapa halnya di sini saya masih harus meningkatkan lagi dalam hal coaching supervisi akademik Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Wita atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu.